Silahkan duduk Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Fitri yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Lani. Oh, dengan Ibu Lani ya Ibu. Mohon maaf, apa yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, kan saya habis melahirkan, tapi saat ini kan saya sedang masa nifas. Nah, badan saya itu terasa lemas, terus perut saya sering sakit. Terus pas dijahitannya itu suka sakit. Kira-kira kenapa ya, Bu? Oh, jadi Ibu dalam masa nifas gitu ya Ibu? Iya. Oh, baik, langsung saja ya Bu. Jadi keluhan Ibu itu tadi seperti perut bekas jahitannya yang sering merasa sakit dan juga Ibu sering merasa lemas gitu ya Ibu? Iya Bu. Baik Ibu, berdasarkan keluhan yang Ibu rasakan saat ini, nanti saya akan melakukan sebuah pendidikan kesehatan ataupun konseling mengenai tanda bahaya pada masa nifas. Seperti itu. Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu. Baik, langsung saja ya Bu. Untuk yang pertama, tujuan saya untuk melakukan konseling ini adalah supaya Ibu mengetahui apa saja sih tanda bahaya pada masa nifas. Nah, supaya Ibu nanti bisa antisipasi dan kemudian bisa berjaga-jaga apa yang harus Ibu lakukan dan tidak boleh Ibu lakukan. Seperti itu ya Bu. Nah, di sini saya akan melakukan konseling, yaitu tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Nah, di sini ada tanda-tanda bahaya infeksi pada masa nifas, itu ada berbagai macam. Ya Bu, yaitu di antaranya ada ciri-ciri seperti menggigil. Nah, kalau Ibu mulai merasa menggigil, kemudian suhu tubuh Ibu itu lebih dari 30 derajat Celcius, kemudian darah yang Ibu keluarkan pada masa nifas itu berbau dan bisa jadi masuk ke dalam tanda bahaya. Nah, selanjutnya ada tanda bahaya pervaginam. Jadi tanda bahaya pervaginam itu terjadi pada daerah vagina Ibu. Contohnya seperti Ibu mengeluarkan darah yang tidak semestinya. Jadi volumenya Ibu lebih banyak gitu Bu. Misalnya harusnya itu kurang dari 500 mili, tapi Ibu mengeluarkan lebih dari 500 mili. Itu namanya pendarahan pervaginam ya Bu. Kemudian yang selanjutnya biasanya kalau masa nifas itu sering sakit kepala ya Bu, nyeri epigestik. Apakah Ibu sering merasakan sakit kepala? Iya, sering Bu. Nah, itu salah satu ciri-cirinya ya Bu, tapi itu hal yang wajar kok. Tapi juga jika berlebihan itu tidak wajar begitu. Nah, biasanya terjadi pembengkakan ekstremitas. Nah, pembengkakan ekstremitas itu semacam pembengkakan tangan juga kaki. Kemudian selanjutnya Ibu sering mengalami demam, kemudian muntah ataupun sakit waktu buang air kecil. Nah, itu merupakan tanda bahaya juga ya Bu. Kemudian Ibu nifas itu pasti mengalami namanya peradangan pada payudara. Biasanya ada nih Ibu yang tidak bisa mengeluarkan payudaranya sehingga payudaranya itu menggumpal dan tidak bisa keluar. Nah, itu kan sakit ya Bu, dan itu namanya mastititis atau peradangan payudara. Nah, kemudian ada nafsu makan yang turun atau mood yang kadang naik turun. Nah, biasanya nafsu makannya turun, jadi seperti Ibu merasa lapar, tapi tiba-tiba jadi gak lapar. Nah, Ibu juga merupakan tanda-tanda bahaya juga. Hal seperti itu wajar kok Bu, tapi kalau misalnya nafsu makannya hanya berkurang sedikit-sedikit, itu hal wajar begitu. Nah, kemudian selanjutnya ada gejala yang dimana Ibu tidak bisa menerima keadaan bayinya. Nah, contohnya seperti ini. Ibu ini anak pertama ya Bu. Nah, biasanya kondisi pada anak pertama itu bisa tidur, gak ngurus anak. Nah, tapi sekarang dengan adanya bayi, kita harus ngurus bayi, terus kemudian ngurus di tengah malam. Terus pasti kan di awal-awal itu ngerasa depresi ya Bu.
terus masih sulit menerima gitu. Nah, kayak perasaannya itu berat banget gitu ya Bu. Kayak kenapa sih harus punya anak, terus bangun tengah malam, gini-gini ribet lah pokoknya mah gitu ya. Nah, ini wajar kok ya Bu, dan biasanya itu terjadi pada awal-awal kelahiran. Nah, lalu jika ibu mengalami keluhan seperti yang tadi saya jelaskan, ibu bisa pergi ke klinik terdekat ya ibu, atau dokter kandungan. Nah, baik ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Bu Bidan. Tidak ada ya Bu ya. Nah, jadi saya akan melakukan sedikit evaluasi ya Ibu untuk tanda-tanda masa nifas yang Ibu ketahui. Itu apa aja ya Bu? Seperti tubuh menggigil, suhu di atas 38 derajat. Oh baik. Kemudian infeksi saluran air kencing, terus demam, muntah, rasa sakit waktu berkeliling, seperti itu ya Ibu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya rasa sudah cukup. Ibu memahami apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang Ibu keluhkan atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa datang ke sini atau ke klinik yang lain ya Ibu.